Selamat pagi, Mbak. Iya, kabarnya nih berpanjang sampai tanggal 7 Desember ya OMC-nya? Disesuaikan kebutuhan di lapangan saja. Gitu. Oke, jadi memang melihat dari dinamika di lapangan ya. Nah, Iya, kalau iya, untuk iya. beberapa hari ini seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan. Jadi kan pasca terjadinya bencana akibat siklon tropis itu, ya kan situasi di lapangan juga sangat membutuhkan evakuasi, kemudian pembukaan jalur-jalur darat, ya, dan upaya-upaya lain lah begitu. Nah, curah hujannya itu masih ada potensi sedang hingga lebat gitu ya. Oleh karenanya kami BMKG bekerja sama dengan BNPB karena anggaran operasi modifikasi cuaca untuk bencana ini kan ada di BNPB. Mm-mm. Sementara kami teknologinya SDM-nya ada di kami begitu. Sehingga kami bekerja sama berupaya bersama-sama agar curah hujan di ketiga provinsi itu bisa dikurangi gitu, sehingga akan membantu penyelesaian masalah bencana yang saat ini terjadi. Begitulah Mbak yang kita lakukan. Oke, dan kelihatannya dengan OMC yang dilakukan, potensi curah hujan yang tinggi ini sudah mulai bisa Ya, dikendalikan dan puji sebagainya. syukur Alhamdulillah Mm-mm. Tonggara gitu bahwa hasil pekerjaan kami dilaporkan by data dan kita akan terus memantau ya proses-proses yang ada di lapangan lalu melihat prediksi cuaca seminggu ke depan. Jika memang ini masih dibutuhkan untuk mengurangi curah hujan, maka kami tentu berkoordinasi dengan BNPB bagaimana agar operasi ini bisa dilanjutkan sampai dengan kebutuhan di lapangan sudah menyatakan oke, kita sudah selesai proses-proses ini dan bisa kita hentikan nantinya gitu, Mbak. Oke, kalau dari pesawat yang dikerahkan ada berapa banyak Pak Ri? Kan ada 4 pesawat yang kita turunkan di 3 provinsi ya. Mm-mm. Distribusinya bisa 112, mana yang 2, mana yang 1, itu Hmm. kan tergantung ancaman gitu ya. Ya, Jadi kita ya. akan bekerja baik ancaman, kalau ancamannya sangat tinggi butuh 2 pesawat, maka kita geser 1 pesawatnya untuk membantu memperkuat. Dan ini kan operasi kita lakukan 24 jam ya. Mm-mm. 24 jam kita lakukan, harapannya tentu ini benar-benar bisa membantu proses pemulihan pasca bencana ini, Mbak. Oke, sebagai orang awam nih Pak Tri, mungkin boleh Hmm, diceritakan juga kepada pemirsa dan pendengar kita. Kalau untuk hmm. faktor cuaca, seperti apa sih yang menentukan kapan nih NaCl digunakan untuk menurunkan hujan, kapan juga mungkin CAO ya, yang CAO. biasa digunakan untuk memecah Betul. awan ya. Ya istilah-istilah ini kami Jadi juga baru mendengar nih setelah akhir-akhir ini OMC lebih sering iya, dilakukan jadi nih Pak Tri. jadi jadi gini, yang kita setiap pagi hari, dini hari begitu, kita sudah mulai mengukur seluruh parameter atmosfer, Hmm. gitu ya. Oh, nanti hari ini kemungkinan akan ada awan-awan itu tumbuhnya di mana, dia bergerak kemana, akan menjadi hujan di mana, itu sudah kita prediksi semua, ya. Nah, ketika ada awan-awan itu ada yang gini, ada yang tumbuhnya di laut, kemudian dia bergerak masuk ke daratan dan menjadi hujan di daratan Hmm. karena terbawa angin ya. Ada juga awan yang tumbuhnya sudah di daratan, bahkan tumbuhnya sudah di atas area bencana, area terdampak bencana, dan Oke. kemudian anginnya juga pelan sehingga dia akan jadi hujan di situ. Nah, untuk awan-awan yang tumbuhnya di luar area terdampak, kemudian di bawah angin dia bergerak menuju area terdampak, dan diperkirakan akan jadi hujan di area terdampak itu, maka NaCl kita gunakan. Karena NaCl pada ukuran tertentu yang kita pakai ini mampu mempercepat proses hujan. Jadi Hmm. ketika ada awan tumbuh di lautan, dia bergerak ke daratan, ke area terdampak, kalau kita biarkan dia jatuhnya hujan akan Ya, di ya. area itu. Oleh karena Jadi kita sama dipercepat begitu NaCl, ya. kita Hmm. percepat supaya Hmm. segera jadi hujan di atas laut. Nah, sementara ada awan-awan yang tumbuhnya sudah di situ, gitu, ya di area terdampak, atau tumbuh awan di situ, dan kemungkinan dia akan tetap di situ dan jadi hujan. Hmm. Nah, itu bisa kita ganggu pertumbuhan awannya dengan CAO, gitu ya. Jadi Nah, dipecah begitu ya konsentrasinya sehingga itu. Oke. harapannya, kalaupun hujan sedikit lebih berkurang, syukur-syukur, kalau tidak jadi hujan sama sekali, gitu. Jadi ada upaya-upaya seperti itulah, Mbak, ya masing-masing. Ini soalnya ya ilmunya banyak gitu ya. Selain bahan-bahan itu ada bahan lain, tapi nantilah pelan-pelan akan Oke, kita baik. ujilah teknologi-teknologi ini gitu. Baik. Kalau dilihat selama beberapa hari ke depan potensi cuaca ekstrim
apa yang harus diwaspadai, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak, Pak Tri? Pertama gini, dalam situasi seperti ini, ya tentu saja seluruh KL harus terus memperkuat koordinasi. Kami, Mhm. BMKG ini kan memang institusi yang diberikan mandat untuk ya menjadi intelijen cuaca begitu ya. Ya. Seluruh resources kita kerahkan, SDM, teknologi, biaya, peralatan dan semua kita arahkan memang untuk bisa melihat cuaca ke depan. Hmm. Setidaknya cuaca harian seminggu ke depan bisa kita lihat. Ya, ini akan terus kita informasikan ke seluruh stakeholder, ke seluruh pemerintah, daerah, KL juga, dan ke seluruh masyarakat. Ya, mari kita jadikan informasi BMKG ini menjadi referensi Ya. bagaimana kita mengambil langkah-langkah ke depan. Bagi masyarakat tentu harapannya jangan panik, jangan mudah percaya pada isu-isu yang non-official, gitu. Kami juga BMKG berusaha mengerahkan seluruh kemampuan teman-teman di daerah. Kami instruksikan untuk Dimaksimalkan ya. rajin menyampaikan Oke, informasinya. baik. Ya, operasi juga kita maksimalkan, informasi kita sebarluaskan. Kalau kita bersama-sama bergandengan tangan, ya mudah-mudahan bencana ini segera selesai, Ya. pemulihannya Bisa sama-sama segera kita kelar, lewati dan ya, kita Pak Tri bisa. ya. Betul. Terima Baik. kasih begitu, Mbak. Pak Tri, terima kasih banyak sudah menyampaikan informasi dan mudah-mudahan kita berharap cuaca ini juga lebih bersahabat lagi sehingga semua proses pelaksanaan dari penanganan pasca bencana menjadi baik. Selamat pagi, selamat bertugas kembali Pak Tri. Selamat pagi, terima kasih Mbak. Demikian tadi perbincangan kami dengan Tri Handoko Seto, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.